Paham? Paham. Paham? Paham. Dan yang ketiga tentunya dalam rangka menteladani akhlak beliau. 124.000 nabi, ada 313 rasul. Dan Muhammad SAW adalah nabi dan rasul yang paling hebat di antara semuanya. Paling tidak ada beberapa alasan. Yang pertama, karena wilayah dakwah beliau tidak sama dengan wilayah dakwah para nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya, Bu, hanya diutus untuk bangsanya masing-masing aja. Ya. Contoh, Nabi Lut alaihi salam, beliau hanya diutus untuk bangsanya, itu bangsa Sadum. Nabi Hud alaihi salam diutus hanya untuk bangsanya, itu bangsa Ad. Nabi Saleh alaihi salam hanya diutus untuk bangsa itu, bangsa Thamud. Nabi Isa alaihi salam juga hanya diutus untuk bangsa Israel saja. Ini juga di samping Al-Quran dijelaskan dalam Injil Matius pasal 10 ayat 5 dan 6 yang berbunyi, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Kemudian dia berpesan kepada mereka, jangan kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau memasuki kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba Israel. Begitulah para nabi sebelumnya, hanya diutus untuk bangsa masing-masing. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak diutus hanya untuk bangsa Arab saja. Beliau diutus untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia, untuk seluruh manusia di dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Ya Muhammad, tidaklah kamu aku utus kecuali untuk seluruh manusia di dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena wilayah dakwah Nabi berskala internasional, maka Nabi dibekali oleh kitab suci yang holistik, komprehensif, lengkap, sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan agamamu. Di lain ayat Allah berfirman, "Wa ma arsalna Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan agamamu. Ma farata min syai', dan tidak Allah tinggalkan sesuatu dari Al-Quran itu. Semua aspek kehidupan ada dalam Al-Quranul Karim. Semua aspek kehidupan. Mau bicara apa saja, ada guidance, ada petunjuknya. Ada masalah apa saja, individual, nasional, global, ada solusinya. Ada jalan keluar dalam Al-Quranul Karim. Sampai-sampai seorang sosiolog dari kebangsaan Amerika, Profesor Dr. Arnold Toynbee, setelah dia membaca Al-Quranul Karim, belajar Al-Quranul Karim, dia berkomentar, yang komentarnya terkenal di seluruh dunia. Apa kata beliau? Islam is not only religion, but it's also a way of life and a whole civilization. Islam ternyata bukan sekedar agama, dia way of life, bimbingan hidup, and a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kehebatan beliau yang kedua yaitu mengenai Astagfirullahaladzim, salawat. Inna Allaha wa malaikatahu, hanya kepada Nabi Muhammad. Allah dan seluruh malaikat bersalawat kepada Nabi. Allah sang pencipta alam, sang pencipta makhluk, bersalawat kepada Nabi. Bersalawat para malaikat kepada Nabi, tidak kepada siapapun nabi-nabi lain. Artinya kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Masya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala selanjutnya memerintahkan kita umat beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Hai orang-orang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan hormatilah beliau dengan sesempurna-sempurna penghormatan. Paham solawat? Kalau secara etimologis, tinjauan bahasa, solawat itu jamak daripada sholat. Solawat jamak daripada sholat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hafizu ala salawati wa salatil wusta. Hafizu ala salawat, jagalah solat-solatmu. Wa salatil wusta. Secara bahasa, salawat adalah solat-solat. Tapi secara terminologi, lihat arahnya. Kalau dari Allah kepada Muhammad, dari malaikat kepada Nabi, ini namanya penghormatan. Allah bersalawat kepada Nabi, innallaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat menghormati, mengagumi Nabi artinya. Kalau dari manusia kepada Allah, salat itu menyembah. Paham? Hafizu 'ala salawat wa salatil wusta. Jagalah salat-salatmu dan salat pertengahan, artinya salawat kepada Allah, salat kepada Allah, menyembah artinya. Kalau kita umat Islam, orang beriman, bersalawat kepada Nabi, itu artinya mendoakan Nabi, menghormati Nabi, mendoakan Nabi. Doa setelah adzan bagaimana? Allahumma Allahumma hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah آتي سيدنا ونبينا محمد الوسيلة الفضيلة والشرفة والذرية العلية الرفيعة ومأثوم مقاما محمودا لله وعدته إنك لا تخلف. Ini doa. Salawat kepada Nabi, berdoa. Apakah Nabi perlu dukungan doa? Tidak. Nabi adalah seorang sosok yang maksum, yang dosa-dosanya sudah nggak ada. Nabi adalah pemegang kunci surga. Nggak perlu didoain, tapi doa kita kepada Nabi, salawat kita kepada Nabi satu, ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai penghormatan, penghargaan, pentakziman kita umat Islam, terima kasih kita umat Islam kepada Nabi Muhammad yang telah membawa kita kepada nur, keluar daripada kejahilan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada ayat apa nih? Yang ketiga, syafaat. Apa itu syafaat? Apa syafaat? Rekomendasi kepada Allah untuk memintakan pertolongan. Begini namanya. Nabi SAW bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun qad da'a biha fastujiba. Faja'altu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah." Semua nabi punya doa pamungkas. Semua nabi. Nabi Musa punya doa pamungkas, belah laut terbelah laut. Nabi Isa punya doa pamungkas, menghidupkan orang mati, bahkan telah dikabulkan. Nabi Ibrahim punya doa pamungkas, padam api yang membakarnya. Tapi karena Nabi, faja'altu da'wati syafa'atan li ummati, aku akan simpan doa pamungkasku sebagai syafaat nanti pada hari kiamat. Jadi ketika hari kiamat, manusia berlari-lari kepada Nabi Adam, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Isa, minta tolong, minta salawat, sampaikan kepada Allah, ya Nabi, tolong saya. Semua Nabi angkat tangan, silakan datang kepada Nabi Muhammad bin Abdullah, karena beliaulah yang diberi izin memberikan syafaat kepada umatnya. Ada syafaat Nabi, taat kepada Nabi. Yang keempat, kemudian beliau apa? Akhlak. Semua Nabi misinya sama, satu, untuk menyampaikan la ilaha illallah,
124.000 nabi misinya sama. La ilaha illallah. Sampaikan kepada manusia, jangan menyembah selain Allah. Itu misinya, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Misinya itu. Cuma di dalam Nabi SAW ada spesifikasi tujuannya diturunkan ke bumi ini. Sebagaimana sabdanya, innama bu'ithu li'utamima makarimal akhlaq. Aku dibangkitkan untuk memperbaiki akhlak. Apa itu akhlak? Kalau orang Inggris bilang attitude. Apa itu akhlak? Budi pekerti. Kalau orang Betawi bilang akhlak itu lagu. Lagu lo perak. Tahu perak? Beras maur yang murah. Lagu lo perak. Lagu lo tengik. Tahu tengik? Oh apa? Itu Betawi bilang akhlak itu lagu. Lain lagu Sameta lain. Nah, secara orientatif akhlak ada 3. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam. Secara kualitatif akhlak juga ada 3. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlakul ammah, akhlak yang standar, dan akhlakus sayyi'ah, na'udzubillah, akhlak yang buruk. Rasulullah SAW mencontohkan akhlakul karimah kepada Allah, akhlakul karimah kepada sesama manusia, akhlakul karimah kepada alam, hewan dan tanaman. Coba lihat akhlak Nabi kepada Allah, akhlakul karimah. Beliau adalah sosok yang maksum, sudah tidak ada dosanya, dijamin masuk surga. Enggak ada dosanya, tapi istighfarnya Masya Allah 100 kali sehari. Bukan sekedar astagfirullah, tapi sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahlika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. 100 kali. Padahal enggak punya dosa. Inti berapa kali istighfar? Dul. Berapa kali dul? Hindun berapa kali dul? Enggak ada dosanya istighfar 100 kali. Akhlakul karimah. Pemegang kunci surga. Salatnya sampai bengkak-bengkak kakinya. Masya Allah, bukan hanya 5 waktu, bukan hanya salat-salat sunnah, tapi yang namanya salat malam, salat tahajud, bengkak-bengkak kakinya. Akhlak kepada Allah SWT. Sampai istri beliau, hanya apa beliau, ya Rasulullah, engkau kan masuk, gak ada dosa. Kok sampai istighfar 100 kali, ya Rasulullah? Engkau kan pemegang kunci surga, kok sampai bengkak-bengkak kakimu untuk sholat, ya Allah, ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Tidakkah pantas bersyukur kepada Allah yang telah mengangkat derajatku setinggi ini? Bersyukur kepada Allah. Akhlakul karimah kepada Allah. Akhlakul karimah kepada sesama manusia. Oh, banyak contohnya, Bu. Masya Allah. Barangkali contoh yang terdahsyat, ya. Kalau bully-bully, hinaan-hinaan, caci maki itu santapan Rasulullah. Kepala beliau lagi sujud dilumuri oleh kotoran unta. Bukan hal yang biasa. Biasa buat Nabi. Diludahi sesuatu yang biasa buat Nabi. Tapi Nabi gak pernah marah, gak pernah tersinggung. Bahkan dilempari batu di Taif.
berdarah kaki, tangan, wajahnya. Jibril alaihissalam yang selalu mendampingi beliau, bisik Nabi, ya Muhammad, angkat tanganmu kepada Allah agar mereka diazab. Sebagaimana para nabi yang lain, ketika umatnya berdurhaka, mereka angkat tangan kepada Allah, minta azab. Kamu angkat tangan ya Muhammad, nanti aku yang azab mereka. Aku himpit bangsa Taif ini dengan 2 bukit. Apa kata Nabi? Jangan ya Jibril. Aku masih berharap kalau mereka belum beriman, mudah-mudahan anak mereka, cucu mereka akan beriman kepada Allah SWT. Nabi angkat tangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada umatku. Maafkan umatku. Mereka melempari aku dengan batu karena mereka enggak mengerti. Masya Allah, akhlak Nabi kepada sesama